kami dari kelompok 5 Pendidikan Masyarakat akan mempresentasikan pemahaman kami tentang mata kuliah landasan pendidikan selama 1 semester. Izinkan kami memperkenalkan diri, nama saya Sarah Tiara Lutfiah. Nama saya Zaskia Taya Ridwan. Nama saya Solihatur Amila. Nama saya Salma Rahma Putri. Selamat menyaksikan! Halo, nama aku Lili. Aku ingin sekali menjadi dokter. Kata mama, kalau mau jadi dokter, aku harus fokus sama pendidikan. Tapi, pendidikan itu apa ya? Pendidikan adalah proses yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan pemahaman seseorang. Dari perspektif pedagogik, pendidikan adalah proses untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga nilai-nilai individu. Dari perspektif psikologi, pendidikan adalah proses interaksi antara individu dan lingkungannya untuk mengembangkan kognitif, emosi, sosial, dan perilaku. Dari perspektif sosiologi, pendidikan adalah ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan melalui analisis atau pendekatan sosiologi. Dari perspektif antropologi, pendidikan adalah fenomena budaya yang terkait dengan nilai-nilai, norma-norma, pengetahuan dalam suatu budaya. Dari perspektif politik, pendidikan adalah alat politik yang digunakan oleh negara atau pemerintah untuk mencapai tujuan politik tertentu. Pendidikan itu adalah suatu sistem yang terorganisasi. Dalam pendidikan terdapat komponen-komponennya seperti tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, kurikulum dan manajemen pendidikan, serta lingkungan pendidikan. Ada beberapa aliran pendidikan dari berbagai perspektif, yaitu yang pertama ada aliran empirisme yang menyatakan pengetahuan berkembang oleh pengalaman. Yang kedua ada teori nativisme yang menyatakan anak lahir sudah memiliki pembawaan yang baik dan buruk. Yang ketiga ada teori konvergensi yang memadukan empirisme dan nativisme. Yang keempat ada aliran naturalisme yang menyatakan anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri-sendiri dan berkembang secara alami. Di Indonesia terdapat beberapa asas pendidikan. Pertama, yaitu asas Tutmuri Handayani dengan arti pendidikan dari belakang memberi pengaruh tapi tidak menarik dari depan. Yang kedua yaitu asas belajar sepanjang hayat. Adalah pandangan bahwa manusia merupakan makhluk yang selalu berkembang dan mengikuti yang terjadi di lingkungan hidupnya. Ketiga, yaitu asas kemandirian dalam belajar, mengembangkan kemandirian dalam belajar. UNESCO merekomendasikan 4 pilar pendidikan yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Terus, apa hubungannya pendidikan sama cita-cita aku? Keterkaitan manusia dengan pendidikan sangat erat karena pendidikan merupakan alat utama dalam perkembangan individu. Pendidikan dapat membantu manusia untuk mengembangkan potensi, sifat, keunikan, beradaptasi dalam perubahan, dan mewujudkan pemberdayaan sosial. Nah, kamu tahu nggak sih, Li? Pendidikan itu juga merupakan suatu ilmu loh. Sebagai ilmu, Pendidikan sebagai ilmu adalah kajian teoritis dan praktis mengenai proses pendidikan. Nah, menurut beberapa ahli, pendidikan terbagi menjadi beberapa pengertian. Yang pertama, menurut S. Brojonegoro, mendefinisikan ilmu pendidikan sebagai teori dan perenungan tentang pendidikan yang mempelajari soal-soal yang timbul dalam praktek pendidikan. Lalu selanjutnya, menurut Imam Bernadib, menggambarkan bahwa ilmu pendidikan sebagai ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan juga abstrak. Selanjutnya, menurut Driyarkara melihat ilmu pendidikan sebagai pemikiran ilmiah yang bersifat kritis, metodis, dan sistematis tentang realitas pendidikan. Yang terakhir ada menurut Sudono, melihat pendidikan sebagai upaya sadar untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki manusia. karakter profesional dalam bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terdapat 4 tugas guru, di antaranya yang pertama memberikan pengajaran, yang kedua memberikan bimbingan, yang ketiga melaksanakan tugas tambahan, dan yang terakhir mengembangkan diri.
Seorang pendidik harus menjadi teladan bagi muridnya. Oleh karena itu, pendidik harus memiliki sikap kasih sayang, kelembutan, mengakui dan menerima harkat martabat manusia yang melekat pada peserta didik, menguatkan hal-hal positif, juga memiliki tindakan tegas dalam mendidik. Permasalahan dalam pendidikan. Di Indonesia masih banyak ditemukan masalah-masalah pendidikan yang beragam. Di antaranya, aksesibilitas pendidikan masih menjadi tantangan yang besar, dengan banyak siswa di daerah terpencil yang tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan juga terlihat jelas dalam hal fasilitas pendidikan, kualitas guru, dan sumber daya yang lainnya. Kualitas pengajaran juga menjadi masalah dalam pendidikan. Kurikulum juga masih dianggap tidak relevan dan kurangnya fasilitas dasar yang dapat menghambat proses belajar mengajar yang efektif. Melihat masih banyaknya permasalahan pendidikan di Indonesia, maka dari itu penting untuk membangun iklim inklusivitas dalam pendidikan, yaitu sistem yang memastikan semua individu termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, kelompok minoritas atau kondisi rentan mendapatkan kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung. Sekian video pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.